Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ansar rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Para santri sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita. Insya Allah kita akan membahas tentang fikih muamalah. Ya, kemarin atau fikih-fikih sebelumnya kita banyak membahas tentang fikih-fikih ibadah, yakni yang berkenaan dengan bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, kemudian puasa dan lain sebagainya. Kemudian muamalah itu biasanya berhubungan dengan makhluk ataupun bagaimana aktivitas kita dengan sesama manusia. Yang kita bicarakan pada hari ini ataupun pada pembahasan ini ada 4 ya. Yang pertama pinjam meminjam, yang kedua itu utang piutang, kemudian gadai dan upah. Untuk hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pinjam meminjam dan utang piutang dulu secara ringkas ya. Baik, materi pokok kita langsung saja. Pinjam meminjam mengandung pengertian memanfaatkan barang atau uang untuk sementara waktu ya. Jadi artinya nanti akan kembali lagi ke pemilik barang. Jadi tidak selamanya barang tersebut akan menjadi yang bukan selamanya akan menjadi kepemilikan oleh yang meminjam ya, tapi akan dikembalikan kepada orang yang meminjamkan. Nah, ini tadi. Kalau dalam istilah fikih itu disebut ariyah. Yang mana bermakna pinjaman ya. Kemudian untuk dalil itu bisa kalian lihat nanti di dalam surat Al-Maidah ayat 2 ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Tolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, kemudian hukum di dalam transaksi pinjam meminjam ini ada beberapa hukum ya, tergantung daripada latar belakang ataupun sebab-sebab daripada pinjam meminjam ini sendiri ya. Kalau kalian lihat nomor 2 itu bisa dilihat bahwasanya hukum asal daripada pinjam meminjam itu adalah boleh ataupun mubah. Nah, kemudian ketika ada suatu alasan lain yang mungkin lebih mendesak ataupun tidak ada hubungannya dengan syariat misalnya, maka hukum minjam meminjam itu bisa berubah ya. Jadi yang pertama mubah ya tadi ya. Nah, ini hukum asal. Kemudian menjadi sunnah. Nah, ada yang menjadi sunnah. Kenapa? Karena terdapat nilai-nilai kebaikan ketika praktek pinjam meminjam itu tadi. Misalnya contohnya ya, meminjamkan mobil untuk mengantar tetangga yang sedang sakit ke rumah sakit. Yang awalnya hukum pinjam meminjam tadi boleh, jadi di sini sunnah hukumnya ya. Nah, meminjamkan mobil kepada tetangga yang mana dia perlu untuk ke rumah sakit. Kemudian ada lagi nanti hukumnya menjadi wajib ya, ketika ada keharusan di dalam pelaksanaan pinjam meminjam tadi. Sebagai contoh misalnya kita memberikan pinjaman kepada saudara ataupun tetangga yang membutuhkan untuk pengobatan misalnya.
Misalnya dia sudah ingin operasi ataupun apa yang dapat menolong jiwanya, maka ini diwajibkan ketika pun kita mampu. Kalau tidak mampu ya tidak jadi wajib ya. Apalagi kalau misalnya tidak memiliki harta sama sekali, maka tidak ada kewajiban. Kemudian ada lagi namanya hukumnya haram. Kenapa jadi haram? Nah, jadi karena ada dosa yang mana ketika kita pinjamkan sesuatu barang ataupun uang tadi, maka barang tadi ya itu bisa membuat kemaksiatan. Contohnya apa? Contohnya meminjamkan kepada orang yang berjudi, atau minum minuman keras, atau perbuatan lain yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini perubahan ataupun status-status hukum yang ada di dalam proses pinjam meminjam ini tadi. Kemudian lanjut, yang ketiga itu rukun pinjam meminjam, antara lain adalah satu mu'ir. Nah, mu'ir ini adalah orang yang meminjami. Nah, jadi orang yang punya barang tersebut. Kemudian musta'ir. Nah, musta'ir ini orang yang meminjam. Nah, kemudian musta'ar, orang yang dipinjam. Barang yang dipinjam. Nah, misalnya buku mau pinjam bunga, maka itu disebut musta'ar. Orang yang meminjam disebut musta'ir. Orang yang meminjamkan disebut mu'ir. Kemudian adanya batas waktu. Nah, nanti saya pinjam ya 2 hari. Nah, seperti itu. Kemudian ijab kabul, ya saya pinjam ya. Ya saya pinjam dulu. Ya pinjam aja. Itu sudah termasuk daripada akad atau ijab kabul. Ya saya pinjam ya 2 hari ya. Nah, kayak gitu sudah cukup. Kemudian yang harus diperhatikan bahwasanya peminjam itu harus merawat dan juga menjaga daripada barang yang dipinjam. Nah, itu tadi pembahasannya tidak panjang tentang pinjam meminjam ini ya. Kemudian utang piutang ya, kita langsung kepada utang piutang. Utang piutang adalah salah satu bentuk kerjasama atau tolong menolong dalam kehidupan manusia. Nah, jadi bentuk kerjasama atau tolong menolong ya. Misalnya kita kita mau ngutang sepeda motor ya, kita mau beli sepeda motor namun uangnya belum cukup. Kata dia, ya udah kamu bayar pakai cicilan, pakai ngutang. Nah, itu kan tolong menolong. Yang awalnya uangnya tidak cukup, jadi bisa ngutang dan bisa dipergunakan. Kemudian dalilnya di dalam Al-Quran yang mana? Ya sama seperti tadi, juga Al-Maidah ayat 2 ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian hukum daripada utang piutang ini sama seperti tadi. Ada mubah, bisa berubah menjadi sunnah, wajib atau haram, tergantung dari latar belakang alasan yang mendasarinya ya. Sama tadi, apabila sunnah, utang makanan pokok misalnya demi untuk memberi makanan keluarga, menjadi sunnah. Kemudian apabila pemberi hutang mendapati orang yang sangat membutuhkan bantuan, misalnya memberi hutang kepada orang yang membutuhkan untuk operasi seperti tadi ya, demi kesembuhan penyakit ya, sementara yang berhutang tidak ada yang menolong. Nah, maka wajib hukumnya ketika kita punya uang ya. Kemudian haram apabila yang memberi hutang mengetahui misalnya penggunaan utang tersebut untuk hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, misalnya dia pinjam uang atau ngutang uang untuk minum minuman keras, judi atau lain sebagainya ya. Kemudian
ketentuan yang harus kita perhatikan di dalam hutang piutang itu adalah lebih baik ditulis ya. Ya disunahkan untuk ditulis. Nanti siapa tahu ada lupa ataupun lain sebagainya. Jadi ada bukti. Itu kalau bisa kita lihat di dalam Al-Baqarah 282 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, kata Allah, apabila kamu bermuamalah ya artinya ngutang ya. Bermuamalah tidak secara tunai, artinya ngutang itu faktubuh, hendaklah kalian tulis. Itu adalah ketentuannya ya, hendaklah ditulis. Kemudian tidak boleh mengambil keuntungan. Misalnya si A itu berhutang kepada si B 200.000, atau misalnya dia ngutang sepeda motor ya, dengan harga 3 juta misalnya. Manfaat, dia ngambil manfaat daripada itu semua. Nanti orangnya disuruh-suruh sama dia, ataupun nanti orangnya dimintai lebihan, ataupun akadnya sudah 3 juta tapi dia malah minta tambahan karena kamu berhutang katanya, namun akadnya sudah 3 juta. Nah, maka ini adalah pengambilan manfaat ataupun keuntungan. Maka para ulama dulu, seandainya ada kita berhutang kepada orang lain, misalnya si A berhutang sama saya, kemudian Ustadz bilang, tolong angkatkan barang Ustadz ke mobil misalnya. Padahal itu pada hari-hari sebelumnya tidak pernah Ustadz nyuruh orang tersebut untuk mengangkat barang ke mobil misalnya. Ketika orang tersebut mempunyai hutang, maka Ustadz suruh. Nah, itu pengambilan manfaat namanya. Yang diperbolehkan itu misalnya si A berhutang sama Ustadz, kemudian setiap harinya dia memang senang untuk mengantarkan barang ke mobil, maka hal tersebut tidak masalah. Itu bukan daripada pemanfaatan ya. Ini pemanfaatan itu karena si A berhutang. Nah, maka itu juga termasuk daripada riba ya. Kenapa? Karena kaidahnya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat ya, maka hukumnya adalah riba. Jadi pengambilan manfaat di sana, baik itu tenaga maupun itu uang sendiri. Nah, kemudian seorang yang berhutang itu hendaklah dia berhutang dengan niat yang baik ya, dengan akan melunasinya. Maka tidak boleh kita berhutang dengan niatan tidak melunasinya. Itu sudah dusta ya, bohong. Kemudian tidak berhutang, kalau bisa jangan berhutang kita kalau misalnya tidak dalam keadaan darurat ataupun mendesak ya. Mau ini misalnya bisa aja nanti sebenarnya, tapi karena nafsu jadi dia berhutang. Nah, ini yang mungkin kalau bisa jangan ya, karena orang yang punya hutang itu kan selalu kepikiran dengan hutang-hutangnya ya, bagaimana nanti besok, bagaimana nanti kalau nggak bisa bayar. Nah, itu semua. Kemudian bersegera melunasi hutangnya jika sudah punya uang. Kemudian bagi yang memberikan hutangan itu hendaklah memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya. Setelah jatuh tempo, misalnya si A berhutang sama Ustadz 20.000, ternyata dia bilang 1 minggu Ustadz saya bayar. Setelah 1 minggu nggak bisa bayar, terus Ustadz bilang ya udah nanti minggu depan ya bayar. Nah, maka itu disunahkan juga, sebagaimana di dalam Al-Quran itu disebutkan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi
Jika kalian perdapati orang yang berhutang tadi dalam kesulitan, dzu usratin fanidratun ila maisarah, maka tangguhkan kata Allah sampai dia berkelapangan. Nah, tapi wa antasaddaqu khairul lakum, jika seandainya engkau menyedekahkan, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Nah, jadi misalnya kita nggak punya uang, yakni orang yang berhutang tadi nggak punya uang, kita tangguhkan atau kita lunaskan sekalian, maka itu disunnahkan. Nah, maka dari itu pembahasan kita hari ini adalah pinjam meminjam dan utang piutang. Nah, untuk minggu depan insya Allah kita akan membahas utang piutang dalam lembaga keuangan syariah. Nah, itu sebagaimana yang di nomor 6 ya. Itu nanti mudharabah, murabahah, musyarakah, istisna, rahan ataupun gadai. Nanti itu akan ada pembahasan seperti itu. Kemudian kita akan bahas gadai, upah dan juga upah. Nah, itu kita bahas minggu depan ya insyaallah. Ya, sampai sini dulu. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WA pribadi Ustadz ya. Kemudian ini dirangkum, penjelasan Ustadz tadi dirangkum sedikit, walaupun sedikit itu sebagai tanda hadir kalian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.